Perlu diberi penekanan bahwa semua yang di bawah ini adalah termasuk dalam fungsi regresi linear. Mengapa demikian? Karena koefisien-koefisiennya dapat diperoleh dari fungsi linear sigma EI kuadrat. Alternatif 1 sudah kita gunakan. Kita tahu bahwa dou y over dou x adalah sebesar beta. Sehingga interpretasi kita terhadap beta adalah besarnya perubahan y akibat satu unit perubahan pada x. Model kedua, menggunakan variabel y dalam skala logaritma natural. Model ini akan menghasilkan beta sebagai laju pertumbuhan. Bukankah dou y over y adalah perubahan relatif dari y? Jadi bisa dimaknai bahwa bila x berubah satu unit, misalnya 1 tahun, maka y berubah relatif sebesar beta. Model ketiga, dengan x dinyatakan dalam skala logaritma natural, maka beta menunjukkan besarnya perubahan y akibat perubahan relatif pada x. Model keempat, dengan y dan x dinyatakan dalam skala logaritma natural, ya, maka nilai beta menunjukkan elastisitas. Dan model kelima, dengan variabel x dinyatakan secara berkebalikan, penggunaannya adalah dalam salah satu model makroekonomi untuk menunjukkan betapa dampak perubahan x terhadap y itu akan semakin kecil dengan terus bertambahnya x. Jadi perubahan y akan semakin kecil dengan terus bertambahnya x. Ya. Baik, kita akan melihat bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai koefisiennya. Ya, bagaimana teknis penerapan OLS untuk keberadaan variabel yang tidak dalam bentuk linear. Ya. Pada dasarnya kita akan melakukan seperti pada situasi variabel yang linear. Baik, seperti apa datanya harus disediakan? Sekedar transformasikan variabelnya ke dalam skala yang dipakai. Apakah itu logaritma natural atau berkebalikan. Ya. Pada penggunaan Excel, ketika diminta menyorot datanya, sorotlah data yang sudah dalam skala yang sesuai dengan modelnya. Nah, pada model pertama, yang paling atas, kita sudah sangat familiar. Di sini digunakan untuk pembanding dari para model di bawahnya. Ya. Jadi, untuk model pertama, kita menggunakan y dan x dalam skala aslinya. Pada model kedua, karena y adalah dalam skala logaritma, maka ubah dulu y aslinya ke dalam skala logaritma. Bila kita misalkan ln y sebagai w, maka jadinya sekarang kita akan mempunyai persamaan regresi x terhadap w. Pada model ketiga, karena x dalam skala logaritma, maka ubah dulu data x aslinya ke dalam skala logaritma. Bila kita misalkan ln x sebagai v, maka jadinya sekarang kita akan mempunyai persamaan regresi v terhadap y. Pada model keempat, karena x dan y adalah dalam skala logaritma, maka ubah dulu data x dan y aslinya ke dalam skala logaritma natural. Bila kita misalkan ln y sebagai w dan ln x sebagai v, maka jadinya sekarang kita mempunyai persamaan regresi v terhadap w. Pada model kelima, transformasikan dahulu data x menjadi seper x. Data dalam bentuk seper x inilah yang kita pakai sebagai variabel independennya. Nah, Anda akan mempraktikkan penyusunan data itu pada waktu uji kemampuan atau sesi asistensi. Baik, demikianlah seluruh rangkaian materi analisis regresi linear.
Mari kita masuki bagian akhir, yaitu bagian penutup. Baik, inilah yang baru saja kita pelajari. Kita sudah membahas apa itu makna dari analisis regresi. Kemudian ada cara mendapatkan koefisien persamaan regresi. Selanjutnya ada interpretasi atas koefisien persamaan regresi. Juga ada penggunaan Excel dalam analisis regresi, termasuk arti besaran yang disajikan oleh Excel. Kemudian sangat penting adalah berbagai tindakan inference dalam analisis regresi. Ada berbagai pendugaan interval atau confidence interval maupun berbagai pengujian hipotesis. Selanjutnya ada 2 tambahan topik, yaitu yang pertama adalah penggunaan variabel dummy pada sisi kanan. Kemudian yang kedua adalah alternatif bentuk fungsi yang biasa digunakan dalam analisis regresi. Baik, demikianlah rangkaian materi untuk analisis regresi. Semoga dapat diikuti dengan baik. Terima kasih, salam sehat, semoga selalu sukses. Baik, terima kasih.